Gimana? Tersangka kok. Oke, Bang Ajis menanggapi kan hari ini penjadwalan pemeriksaan dari Polda Jabar. Mungkin sejauh ini kesiapan dari DRL sendiri seperti apa sih, Bang Ajis? Untuk pemeriksaan hari ini kami masih koordinasi dulu karena klien kami kan untuk memberikan keterangan harus dalam situasi yang nyaman ya. Kalau dengan cara-cara doktif di depan tahti kayak begitu, ya bagi kami itu kan mengganggu ya. Dia harus memberikan kepercayaan ini sudah ditangani oleh penyidik dan penyidik dari Polda Metro Jaya, dari Polda Jabar juga sudah datang. Karena dia berdiri di depan tahti itu ya orang jadi nggak ini juga kan, jadi nggak nyaman lah pasti. Yang pertama gini, selain itu saya mau bilang bahwa cara apa namanya Samira dengan hal seperti ini kami juga akan menyesuaikan dengan pola yang dia lakukan. Kayak gitu. Kalau tiap hari dia datang ke sini, ya kami juga akan pasti menyiapkan pola dan cara kita juga menyesuaikan dengan cara dia. Pertama dia juga kan jadi tersangka di apa namanya kasus yang di Selatan yang hari ini kalau nggak salah itu sudah P19 kayak gitu ya. Nanti kita lihat aja kayak gitu. Kan nggak ada larangan Memang nggak ada larangan datang. Ya cuma kan kalau datang begitu terus ya orang jadi nggak nyaman, nanti dia bikin video, dia bikin konten lagi, dia ini kan itu mengganggu kenyamanan orang kayak gitu. Memang tidak ada yang melarang siapapun datang ke sini itu nggak masalah. Baik, Bang. Iya kan, tidak ada. Tetapi ya kalau sudah ditangani oleh kepolisian, berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk memeriksa kayak gitu. Kalau dengan datang bikin konten, bikin video, bikin ini, ya kita tahu lah ini untuk pansos, untuk konten, untuk ini. Keberatan lah ya, Bang, kalau dari pihak Abang nih pribadi. Iya, saya akhirnya kan dari pagi sampai siang itu belum terjadi pemeriksaan. Oke. Ya kalau dia mau perkara ini cepat, ya dia harus mendukung penyidik untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu, datang bawa apa namanya timnya untuk ini videoin nanti kan pasti, lalu nanti dikomentari di ya inilah kita kalau mau apa namanya menghargai dan mempercayai proses hukum, due process of law, ya serahkan saja mekanisme itu. Tahapan yang sedang berjalan ya percayakan aja. Datang hari ini penyidik dari Polda Jabar ya percaya mereka. Bang tadi kan mengunjungi pagi hari tadi ya, artinya kondisi dari Richard Lee sendiri seperti apa? Bang tadi sempat berkomunikasi juga pagi-pagi tadi sendiri. Beliau sehat, fit, nyaman, masih terima tamu, masih terima kolega, masih baca buku. Iya. Ada keluhan? Nggak ada. Mungkin dengan adanya konten-konten dari dokter sendiri mengganggu psikis. Iya, mental. Kalau mengganggu tidak. Iya. Mengganggu tidak. Cuma kan ini memperkeruh saja ya. Persoalannya di mana dibawa ke sini gitu kan. Dan saya lagi-lagi menyampaikan bahwa kami sudah mempersiapkan langkah hukum untuk tuduhan dia soal mualaf Dr. Richard itu. Yang dia menyatakan secara telak bahwa Dr. Richard klien kami menggunakan agama dia untuk menarik simpati. Itu pernyataan telak. Ya kan? Bagaimana ukuran dia menilai seseorang menggunakan agama untuk menarik simpati? Saya sekali lagi bilang bahwa keyakinan itu adalah wilayah privasi. Teman-teman semua kan pasti paham dan sadar betul bahwa keyakinan itu tidak boleh dipersoalkan. Bagaimana dia beribadah dengan Tuhan itu soal ranah privat seseorang. Baik. Bang, rencana melaporkan intinya... itu kapan, Bang? Ya. Rencana melaporkan itu kapan? Kita lagi melihat waktu aja, momentumnya kapan, timingnya kita lagi lihat. Karena nanti yang membuat laporan langsung itu kan apa namanya Dr. Richard. Pasalnya itu kalau soal tuduhan itu di pencemaran nama baik diatur di pasal 433, 434 KUHP junto 441. Tuduhan fitnah. Itu ancaman hukumannya itu di atas 6 tahun. Berarti hanya dokter seorang aja, Bang, atau mungkin ada pihak lain juga yang akan mungkin jadi target? Kalau di video yang sudah kami simpan nanti sebagai barang bukti itu doktif sebagai itu, kita baru temukan itu baru doktif yang menyatakan langsung ya yang Bang, mungkin kan mungkin selain doktif pun juga ada apa ya ketidaksesuaian mungkin dari pihak lain yang menyatakan sudah mencabut surat mualafnya itu tersebut. Mungkin reaksi
pihak Dokter Richard Lee menanggapi itu seperti apa sih mungkin? Islam itu tidak ini ya, mu'alaf itu kan sederhana dengan mengucapkan kalimat syahadat ya, itu hanya soal administrasi. Teman-teman yang muslim pasti paham dulu, apakah kita pernah mengenal itu administrasi itu kan tidak ada. Rasulullah waktu dulu mengislamkan orang, apakah ada apa, ya itu hanya soal ini saja, ada yayasan mu'alaf. Terganggu nggak Bang karena Enggak, terkait dengan dokumen? Enggak terganggu. Itu bukan dokumen untuk memperjelas status keyakinan seseorang. Karena itu tadi Islam sangat dengan mudah menerima siapapun pemeluknya. Kayak gitu. Makanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dia muslim. Soal bagaimana dia beribadah dan itu kan Balik lagi ya. pribadi. Jadi itu yang kami sangat sesalkan, dan pribadi saya mengutuk Baik. tindakan Samira yang mempersoalkan keyakinan Baik. klien kami. Baik. Itu tidak dibenarkan di undang-undang tidak membenarkan itu, dan otomatis kami akan mengambil langkah hukum yang tegas. Bang, jadi intinya hari ini tidak jadi diperiksa, ditunda atau ganti hari, Bang? Kami sedang Koordinasi. Tadi cuma hanya 1 laporan aja kan yang diperiksa untuk Dokter Richard, atau emang ada 2 ini Bang, 2 berkas, 2 laporan? Yang baru koordinasi sampai hari ini, sampai siang ini baru 1. Laporan siapa? Laporannya itu siapa? Wahyudi atau siapa? Oke. Sebagai saksi ya, sebagai saksi. Yuk, dah. Oke, Bang. Bang, mualaf itu sederhana ya Bang, mualaf.